Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema transfer pricing. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Arista Fadila, Ayundira Febi Amartia, Mulyati, Nur Isnaini Istiqomah, Rahmatul Izza Safira, dan Suci Melinda. Langsung saja kita bahas materinya. Untuk materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian harga transfer. Untuk materi pembahasan yang kedua yaitu tujuan harga transfer. Untuk materi pembahasan yang ketiga yaitu metode harga transfer. Untuk materi pembahasan yang keempat yaitu harga jasa korporasi. Untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu administrasi harga transfer. Pengertian transfer pricing. Dalam arti luas, jumlah yang dipakai di dalam akuntansi untuk setiap transfer barang ataupun jasa antara pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit atau SPM, salah satu pusat pertanggungjawaban harus merupakan pusat laba, dan harga transfer biasanya mengandung unsur laba, karena perusahaan independen biasanya tidak melakukan transfer barang pada harga kos atau kurang dari kosnya. Terima kasih Arista, saya Yundira Febi akan mempresentasikan tujuan transfer pricing. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan agar terjadi trade-off optimum antara beban dan pendapatan. Yang kedua, mendorong terjadinya keselarasan tujuan. Ketiga, mengukur kinerja ekonomi profit center. Keempat, perancangan harga transfer merupakan topik kunci pengendalian manajemen untuk sebagian besar korporasi. Dan yang kelima, mengurangi resiko pengambil alihan pemerintah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mulyati. Terima kasih kepada Ayundira. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Yang pertama, prinsip dasar. Yang kedua, situasi ideal. Yang ketiga, kendala dalam sumber daya. Yang keempat, harga transfer berdasarkan cost. Yang kelima, biaya tetap dan laba upstream. Prinsip dasar. Harga transfer harus menyerupai dengan harga yang harus dibebankan jika produk tersebut dijual ke pelanggan luar atau dibeli dari pemasok luar, atau dengan kata lain, menyerupai harga pasar. Berapakah harga pasar? Pertama, marginal cost. Kedua, negotiation price. Ketika suatu pusat laba pada sebuah perusahaan membeli produk dan menjualnya, maka ada dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produknya. Yang pertama, keputusan sourcing. Apakah produk dibuat di perusahaan atau dibeli dari luar? Kedua, keputusan transfer price. Jika produk dibuat di dalam, pada harga berapa produk tersebut harus ditransfer antar pusat laba. Situasi ideal. Harga transfer akan mendorong keselarasan tujuan. Harga transfer yang berdasarkan harga pasar akan menghasilkan kesamaan tujuan kita. Yang pertama, kompetensi orang yang terlibat inti, yaitu para manajer memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat-pusat tanggung jawab mereka. Yang kedua, lingkungan yang baik atau kondusif. Para manajer itu harus menjadikan profitabilitas yang diukur dari laporan laba rugi sebagai tujuan yang penting dari suatu pertimbangan yang signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Selanjutnya, harga pasar. Harga transfer yang harus berdasarkan harga pasar normal dan wajar dari produk identik yang ditransfer. Yang kedua, kebebasan untuk memperoleh sumber daya. Alternatif dalam memperoleh sumber daya harus adalah para peneliti harus diberi wewenang untuk memilih mana yang paling baik untuk mereka. Yang terakhir, informasi penuh. Itu para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Dan yang terakhir itu negosiasi. Harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar dalam melakukan negosiasi atas kontrak dalam unit-unit usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahmatul Izza. Untuk Rahmatul Izza, tempat dan waktu dipersilakan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala sumber. Yang pertama yaitu ada keterbatasan pasar. Dalam berbagai perusahaan pasar
pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas oleh karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu publikasi harga pasar. Yang kedua, penawaran atau tender. Yang ketiga, produk yang mirip. Yang keempat, replika harga kompetitif. Yang kedua yaitu adalah kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, ia memiliki kapasitas yang berlebih. Perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari pihak luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya kepada pihak luar, situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Lalu yang selanjutnya yaitu ada harga transfer berdasar cost. Yang pertama, dasar cost. Sebaiknya dasar cost yang digunakan biaya standar. Lalu selanjutnya, biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Lalu yang terakhir, jika biaya standar digunakan, dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Lalu yang kedua ada markup laba. Dasar markup, persentase dari biaya, lalu persentase dari investasi, lalu tingkat laba yang diperbolehkan yaitu rate of return seandainya pusat laba adalah perusahaan independen. Lalu selanjutnya ada biaya tetap dan laba upstream. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan problem pada perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang menjual keluar mungkin tidak menyadari adanya jumlah arus atas biaya tetap dan laba. Lalu, mengoptimalkan laba perusahaan yaitu kalaupun menyadari seringkali enggan untuk menurunkan harganya untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Lalu selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut di atas perlu diadakan kesepakatan antar unit bisnis. Ada mekanisme formal yang mengatur harga untuk pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba upstream yang signifikan. 2 langkah penentuan harga, two-step pricing, yaitu untuk setiap unit yang terjual pembebasan biaya dibuat sama dengan biaya standar variabel dari produksi. Yang kedua, pembebanan biaya yang berkala, biasanya setiap bulan, dibuat sama dengan biaya tetap yang berhubungan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembeli. Lalu selanjutnya yaitu ada profit sharing. Jika sistem penentuan harga 2 langkah tidak feasible, sistem pembagian laba atau profit sharing dapat digunakan untuk memastikan kesamaan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Yang pertama, produk ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Yang kedua, setelah produk terjual, unit bisnis membagikan kontribusi laba sebesar harga jual dikurang biaya variabel produksi dan pemasaran. Yang ketiga, metode ini cocok jika permintaan atas produk tidak stabil. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengatasi biaya tetap dan laba. Yaitu adalah yang pertama, unit produksi dikredit sejumlah harga jika produk tersebut dijual keluar. Yang kedua, unit pemasaran dibebani biaya standar total. Yang ketiga, selisihnya dibebankan pada kantor pusat dan dieliminasi saat dibuat laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir, dipakai jika sering terjadi konflik. Selanjutnya ada penentuan harga jasa perusahaan. 1. Alokasi bukan harga transfer. Jika seluruh biaya dibebankan, maka itu semua akan dialokasikan, dan pengalokasian tersebut tidak termasuk komponen laba. Alokasi tersebut juga bukan merupakan harga transfer. Terdapat 2 jenis transfer. A. Transfer untuk pusat servis di mana unit penerima harus menerimanya, tetapi minimal dapat mengendalikan jumlah yang digunakannya, meskipun hanya sebagian. B. Transfer untuk
pusat servis di mana unit usaha dapat memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak. 2. Unit bisnis dapat mengendalikan jumlah jasa unit-unit usaha mungkin diharuskan menggunakan staf perusahaan untuk jasa-jasa seperti teknologi, informasi dan riset, dan pengembangannya. Dalam situasi seperti ini, manajer unit usaha tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan tersebut, tetapi ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. 3. Pilihan untuk menggunakan jasa. Dalam beberapa kasus, pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit servis sentral atau tidak. Unit-unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka, atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Yang keempat, kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan untuk servis perusahaan tidak akan mencapai tujuan, kecuali metode dalam menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Administrasi harga transfer. Administrasi harga transfer ada 3, yaitu 1. Negosiasi. Pada sebagian besar perusahaan, unit-unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf sentral. 2. Arbitrase dan resolusi konflik. Arbitrase harga transfer merupakan tanggung jawab dari kelompok atau eksekutif tingkat atas dari kantor pusat. 3. Klasifikasi produk. Luas dan formalitas dari sourcing dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.